pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Gangguan kejiwaan bipolar rentan terjadi pada remaja. Orang tua dihimbau mengenali gejala awal sebagai langkah antisipasi. Selama masa libur Lebaran 2025, jumlah pengunjung Punti Kayu Palembang mengalami peningkatan 20 hingga 30%. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Selasa 8 April 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gangguan kejiwaan bipolar rentan terjadi pada remaja. Orang tua dihimbau mengenali gejala awal sebagai langkah antisipasi. Gangguan bipolar atau kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang drastis tidak hanya menyerang orang dewasa. Remaja pun bisa mengalaminya dan jika tidak ditangani dengan tepat, bisa berdampak besar terhadap kehidupan akademik, sosial, dan emosional mereka. Psikiater Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Dr. Median Sari menjelaskan, bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim. Mulai dari fase manik atau sangat gembira dan berenergi, hingga depresi, kondisi mood sangat sedih dan kehilangan motivasi. Dr. Median mengatakan gangguan ini kerap tidak terdeteksi sejak dini karena gejalanya sering disalahartikan sebagai depresi biasa atau bahkan hanya dianggap sebagai kenakalan remaja. Padahal penanganan dini sangat krusial untuk mencegah dampak jangka panjang. Pada orang yang mengalami gangguan bipolar, episode gangguan mood ini, episode mood ini itu akan berganti-ganti. Bisa datang dalam kondisi manik atau dia dalam kondisi depresi, fluktuatif, berganti-ganti gitu. Kalau misalnya tidak ditata laksana dengan tepat. Misalnya minggu ini nih dia satu minggu selama 1 bulan dia mengalami mood manik yang ekstrim gitu ya. Manik ini boleh dikatakan memang mood yang ekstrim ya. Biasanya memang gembira berlebihan, bisa sampai dalam kondisi yang agitasi atau marah-marah gitu. Nah kalau kondisi depresi ya kebalikannya, biasanya orangnya murung, sedih berlebihan gitu. Median menambahkan faktor genetik menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan bipolar. Gangguan bipolar membutuhkan pemahaman, dukungan, dan intervensi profesional. Masyarakat diharapkan semakin sadar dan terbuka terhadap isu kesehatan mental agar remaja dengan kondisi ini tidak merasa sendiri dan dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan. Riana Pridani melaporkan. Bahaya gangguan bipolar pada remaja semakin mengkhawatirkan. Dalam usia sedang rentan dan dalam proses mencari jati diri, banyak remaja mengalami perubahan emosi ekstrim yang tidak terkendali. Ini bukan sekedar suka dan duka yang berganti cepat, melainkan gejolak yang bisa berubah menjadi depresi atau mania dalam waktu singkat. Gangguan bipolar sering tidak terdeteksi di tahap awal karena dianggap hanya perubahan mood remaja biasa. Padahal bisa tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini bisa berdampak pada prestasi akademik, hubungan sosial, dan bahkan meningkatkan resiko tindakan bahaya seperti melukai diri atau bunuh diri. Dr. Median Sari, SPKJ dari RS Ernaldi Bahar, Kota Palembang menyampaikan bahwa pengenalan dini terhadap gejala bipolar pada remaja sangat krusial. Tanda-tanda seperti tidak bisa tidur, energi berlebihan, merasa diri sangat hebat, atau sebaliknya merasa tidak berharga dan kehilangan semangat hidup perlu diwaspadai sebagai bagian dari episode mania atau depresi. Kalau kita bicara gangguan jiwa, semua gangguan jiwa itu punya 3 dasar secara biologi, psikologi, dan sosial. Secara biologi ini maksudnya ini sudah banyak diteliti ya, memang gangguan jiwa itu biasanya disebabkan ada disregulasi zat kimia di otak. Kemudian secara psikologi, nah ini tadi ya termasuklah faktor kepribadian seseorang. Jadi ciri-ciri kepribadian tertentu itu memang rentan untuk menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa tertentu. Dr. Media menambahkan, kesadaran masyarakat tentang gangguan bipolar pada remaja masih perlu ditingkatkan. Memahami bahwa gangguan ini adalah penyakit yang bisa ditangani dapat membantu remaja untuk hidup lebih seimbang, lebih kuat, dan lebih berharap. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Naya dari Pelaju.
Menurut saya peringatan Hari Kesehatan Dunia ini merupakan momentum penting untuk tidak hanya fokus pada kesehatan fisik saja, tetapi juga dengan kesehatan mental, khususnya bagi remaja. Nah, jadi gangguan bipolar ini merupakan salah satu isu yang sering terabaikan, padahal bisa berdampak serius pada perkembangan emosi dan juga sosial mereka. Nah, maka dari itu dengan meningkatnya tekanan hidup dan juga pengaruh media sosial ini, remaja menjadi lebih rentan mengalami gangguan suasana hati. Nah, jadi oleh karena itu saya rasa penting nih bagi kita semua, orang tua khususnya, pendidik ataupun masyarakat untuk lebih waspada mengenali tanda-tanda awal serta memberikan dukungan dan juga akses layanan yang memadai bagi remaja yang membutuhkan bantuan. Halo, saya Diana dan saya dari Kertapati. Gangguan bipolar seringkali disalahpahami terutama di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus. Padahal jika dikenali sejak dini dan ditangani dengan baik, remaja dengan bipolar tetap bisa berprestasi dan hidup normal layaknya remaja lainnya. Saya berharap masyarakat, khususnya orang tua dan guru, bisa lebih terbuka lagi dan mau belajar soal pentingnya kesehatan mental, termasuk mengenali tanda-tanda gangguan mental seperti bipolar ini. Mendengar bagaimana dari perspektif agama dalam mengantisipasi bipolar, berikut wawancara Novariana bersama pengamat keluarga Safrida. Bu Safrida, pemerhati keluarga, kalau kita bicara mengenai perspektif Islam, Bu, tentang bipolar ini sebenarnya apa ini, Bu? Ada istilah bipolar ya, kalau saya tidak salah, itu adalah orang-orang yang punya gangguan mental yang sangat ekstrim ya. Jadi katakanlah kepribadian ganda gitu ya. Kayaknya memang sudah mengejala, katanya ada lebih dari hampir 2 juta ya pengidap ini. Dan terkategori ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ini. Nah, jadi itu adalah gangguan jiwa. Maka saya akan memandangnya begini, kalau di dalam Islam ya, kepribadian itu kan terbentuk dari 2 unsur, yaitu pola pikir dan pola sikap ya. Ketika pola pikirnya itu berupa akliyah Islamiyah dan kemudian pola sikapnya nafsiyah Islamiyah, ketika dia cara memandang persoalan ya kan, cara bersikap, dorongannya itu atas dasar akidah Islam dan kemudian syariat Islam, maka orang itu disebut dengan kepribadian Islam. Itu dalam pandangan Islam ya. Nah, karena itu kalau saya melihat gejala yang sudah nampaknya ya sudah cukup banyak jadi perhatian masyarakat, orang-orang dengan gangguan kepribadian yang gangguan mental yang ekstrim ya, terkadang dia itu bagus ya dalam kondisi, kemudian nanti bisa juga dalam kondisi yang depresif ya, seperti itu. Sebenarnya dalam kondisi diterapkannya sistem kehidupan yang menafikan agama, itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika manusia hidup tanpa tuntunan, tidak jelas apa itu tujuan hidupnya, ngapain saja ketika dia di muka bumi, dan nanti setelah dia meninggal dia tuh kemana, 3 pertanyaan dasar itu misalkan belum clear pada seorang manusia, maka dia sangat rentan untuk terjadi macam-macam gangguan mental, salah satunya bipolar. Adalah bipolar ini ya. Nah, karena itu saya memandangnya semata-mata dari segi perspektif Islam. Sebenarnya kan untuk menilai kepribadian seseorang dalam Islam itu standarnya itu sudah baku ya. Islam tidak memandang seseorang itu kepribadiannya itu dari fisiknya, dari hartanya, dari cantik atau buruk rupanya, bukan itu ya. Karena itu maka di dalam Islam ketakwaan inilah yang menjadi seseorang itu disebut berkepribadian. Nah, karena itu di dalam Islam itu tidak mengenal bahwa kepribadian itu tergantung dengan macam-macam ya. Sekarang kan teori kepribadian itu macam-macam. Ada orang mengatakan kepribadian itu bisa dilihat dari bentuk wajah, bentuk alis, bentuk dan segala macam ya. Nah, Islam tidak memandang itu. Bahkan saya lihat sekarang tuh teori kepribadian itu macam-macam ya. Bahkan orang tuh bisa disebut kepribadiannya dari misalkan maaf ya, ketika dia buang kentut misalkan. Itu ada loh teorinya seperti itu. Nah, itu adalah
teori-teori yang berkembang di masyarakat, ya, di mana di masyarakat itu berkembang pemikiran-pemikiran yang di luar Islam tadi. Nah, tetapi kalau dalam Islam kepribadian itu semata-mata dibentuk dari dua tadi, yaitu pola pikir dan pola sikap. Karena itu seorang ketika dia mengalami misalkan gangguan mental seperti itu, maka yang harus dia perhatikan adalah dia kembali kepada ketakwaan, kembali kepada Sang Pencipta, ya. Kemudian memastikan dia memahami bahwa tujuannya hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya kan, bahwa Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa dia dihadirkan di muka bumi ini, dia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah itu mengabdi kepada Allah, ya kan. Dia sebagai apa? Dia sebagai seorang individu, dia sebagai seorang misalkan anak, dia sebagai seorang istri, dia sebagai seorang kepala keluarga, dia sebagai anggota masyarakat. Semua itu dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah tadi. Nah, inilah maka roadmap seseorang manusia, seorang muslimah itu, seorang muslim dan muslimah itu jelas ya, roadmap hidupnya itu adalah dia dihadirkan itu untuk mengabdi kepada Allah, dan Allah memandang dia itu tidak dari hartanya, tidak dari rupanya, tidak dari kondisi fisiknya, tetapi dari ketakwaannya. Nah, ini adalah pandangan yang mendasar. Nah, untuk mewujudkan itu memang ada strategi-strategi kalau dalam Islamnya. Dia harus harus ada upaya mengokohkan akidahnya, memastikan bahwa keimanannya itu dia jemput bukan dengan dogma, tapi benar-benar melibatkan ilmu dan bukti, ya, sehingga benar-benar Allah itu diyakini berdasarkan ilmu dan bukti, ya. Nah, kemudian dia memahami segala perintah dan larangan Allah itu dengan banyak mengkaji, memahami Islam, kemudian rutin membiasakan diri berpikir tentang apa saja dan menjadikan Islam sebagai sudut pandangannya, ya, dan sumber solusinya. Nah, kemudian senantiasa menghadirkan apa? Istilah dalam Islam itu idrok itu kesadaran, silah itu hubungan, bahwa dia ini selalu diawasi oleh Allah, dia adalah makhluk Allah, dan apa yang dilakukannya semuanya itu orientasinya adalah untuk mengejar ridho Allah. Dengan cara apa dia memperbanyak amal, 10 amal yang mendekatkan diri kepada Allah, membiasakan hidup senantiasa dalam ketaatan. Nah, ini adalah bagaimana strategi mewujudkan seorang tuh agar dia jangan menjadi kepribadiannya tuh kepribadian yang cacat, atau kepribadiannya tuh terjadi gangguan dan segala macam. Ketika dibutuhkan baru dipakai, gitu ya. Jadi bukan agama menjadi landasan untuk dia mengembangkan kepribadiannya, gitu. Nah, seperti itu. Begitu, Nova. Jadi intinya kita secara muslim, ya, kita bisa menggunakan agama kita untuk lebih mengembangkan diri, ya, seperti itu ya, Bu Safrida, ya. Tidak usah kita harus percaya dengan agama, juga bisa menjadikan kita untuk mengembangkan diri yang lebih baik, seperti itu kan intinya, Bu, ya, Bu Safrida, ya. Iya. Baik Ibu Safrida, terima kasih nih, Bu, statement untuk RRI. Makasih ya, Bu Safrida. Assalamualaikum. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mencatat telah melayani 59.770 pelanggan selama masa angkutan Lebaran 1446 Hijriah, dengan okupansi mencapai 124%. Periode tersebut berlangsung dari 21 Maret hingga 5 April 2025 dan diprediksi jumlah penumpang masih akan meningkat pada 6 dan 7 April 2025. Manajer Humas KAI di Per3 Palembang, Aida Suryanti, mengungkapkan puncak volume penumpang terjadi pada tanggal 2 April 2025 dengan total 4.249 penumpang. Stasiun kereta api tercatat sebagai stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang terbanyak, yaitu 28.998 penumpang, diikuti oleh stasiun-stasiun lain seperti Lubuk Linggau dan Lahat. Jadi selama masa angkutan Lebaran tersebut, kami sudah menyiapkan sekitar 66.000 tempat duduk, ya, untuk 3 kereta
kereta api Bukit Serilo relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati, kemudian kereta api ekspres Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang Tanjung Kertapati, kemudian kereta api komersial Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati. KAI juga menghimbau agar pelanggan menjaga barang bawaan dengan baik selama perjalanan untuk memastikan perjalanan mudik berjalan lancar dan menyenangkan. Beralih ke informasi lain pendengar, selama masa libur Lebaran 2025, jumlah pengunjung Punti Kayu Palembang mengalami peningkatan 20 hingga 30%. Sejumlah tempat rekreasi di Palembang mulai mengalami lonjakan pengunjung pada masa libur Lebaran. Salah satu lokasi yang mengalami peningkatan signifikan adalah Punti Kayu. Dibandingkan dengan hari pertama Lebaran, jumlah pengunjung di Taman Wisata Alam Punti Kayu meningkat 10 hingga 30%. Manajer Taman Wisata Punti Kayu Palembang Raden Aska mengungkapkan, pada hari biasa Punti Kayu hanya menerima sekitar 30 hingga 50 pengunjung per hari. Namun saat Idul Fitri jumlah pengunjung meningkat 100 hingga 150 per hari. Baik Pak, kalau pengunjungnya dibandingkan hari pertama ya ada peningkatan Pak. Ya sebab biasanya kan hari pertama memang untuk kunjungan ke sanak saudara ya. Nah ini lumayan ada peningkatan dibandingkan yang hari pertama, hari kedua, ketiga ini Pak. Sekitar 20-30% Pak kalau yang dibandingkan di hari pertama. Ditambahkan Raden Aska terkait harga tiket, pengelola Punti Kayu memastikan bahwa tiket tidak berubah meskipun pada libur Lebaran. Harga tiket untuk pengunjung di akhir pekan atau libur tetap sebesar Rp25.000 per orang. Sementara pada hari biasa tiket masuk dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Selain pengunjung dari Palembang, Punti Kayu juga banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota seperti Jakarta, Lampung, dan Jambi. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas wisata seperti wisata satwa, berfoto landmark berbagai negara, jembatan gantung, danau, serta menikmati keindahan alam yang ada di lokasi Punti Kayu dan menikmati wahana waterpark yang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000. Raden Aska menghimbau kepada masyarakat untuk mengunjungi dan menikmati wisata alam Punti Kayu karena selain menawarkan wawasan dan edukasi, tempat ini juga memberikan pengalaman yang menyenangkan. Ia juga mengingatkan para pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan yang ada, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fasilitas yang tersedia di Punti Kayu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mencatat ada 9 daerah di Sumatera Selatan yang dianggap rawan cuaca ekstrim, yang diperkirakan akan berlangsung dari 3 hingga 10 April 2025. Cuaca ekstrim ini disebabkan oleh angin baratan yang bertiup di wilayah Sumatera Selatan, meningkatkan kemungkinan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kepala BMKG SMB 2 Palembang Siswanto menjelaskan bahwa beberapa daerah yang dianggap rawan curah ekstrim antara lain Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, serta beberapa bagian Muara Enim, Oku Selatan, Oku Timur, dan Palembang. Daerah-daerah ini yang berpotensi mengalami hujan deras serta angin kencang yang bisa menyebabkan kerusakan. Kawasan yang ada di wilayah Sumatera Selatan yang perlu diwaspadai, salah satunya itu tadi yang kami sebutkan yang berada di kawasan sebelah barat Sumatera Selatan ya, yang berada di dataran tinggi. Yang pertama itu berada di Musirawas Utara, kemudian Musirawas, kemudian Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, kemudian sebagian Muara Enim, Oku Selatan, sebagian Oku Timur, kemudian Musi Banyuasin sendiri juga, kemudian sebagian Banyuasin, dan termasuk barangkali di Kota Palembang. Tentunya beberapa waspadaan yang perlu ditingkatkan untuk beberapa masyarakat yang melaksanakan aktivitas di wilayah perkotaan, termasuk yang ada di Kota Palembang. Mohon untuk bisa diwaspadai adanya potensi hembusan angin kencang maupun barangkali angin puting beliung yang. Ditambahkan Siswanto, selain hujan lebat, potensi angin kencang dan puting beliung juga harus diwaspadai. Angin yang kuat dapat menyebabkan pohon tumbang atau patah serta mengganggu aktivitas masyarakat dan berisiko terhadap keselamatan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kondisi tersebut.
Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya gangguan kejiwaan bipolar rentan terjadi pada remaja, orang tua dihimbau mengenali gejala awal sebagai langkah antisipasi. Selama masa libur Lebaran 2025, jumlah pengunjung Punti Kayu mengalami peningkatan 20 hingga 20%. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.